Selamat siang para sejawat penyakit dalam di Indonesia. Pada hari ini kami mendapat dua tamu, yaitu pertama Profesor David dari penyakit dalam yang beliau sudah kita kenal di bidang hepatitis. Kemudian juga Bapak Imam Prasojo sebagai pakar sosiologi yang mempunyai pandangan multi perspektif terhadap problematika sosial di Indonesia. Para sejawat sekalian, pada hari ini kita akan diskusi suatu dimensi keilmuan penyakit dalam, yaitu IPD sosial yang dikenal dengan ilmu penyakit dalam sosial. Ilmu penyakit dalam sosial ini mulai disiapkan sebagai ilmu, artinya dalam konteks keilmuan yang sederhana dengan dibentuknya tim Pokja Pabdi Sosial oleh Pabdi Jaya tahun 2018 dan diresmikan akan dikembangkan sebagai suatu keilmuan pada Kornas Pabdi 2022 di Semarang. Baiklah, pada saat ini sebenarnya kita akan mendengarkan beberapa pandangan yang diharapkan para sejawat nanti akan mendapatkan suatu nilai-nilai inspirasi bahwa spesialis penyakit dalam itu tidak semata dalam entitas klinik, tapi juga dalam entitas komunitas. Mungkin dari Mas Imam ada yang mau disampaikan sebagai pengantar terkait dengan ilmu penyakit dalam sosial. Terima kasih. Saya memahaminya dengan keterbatasan pengetahuan yang saya miliki bahwa dalam kehidupan manusia itu ada faktor-faktor yang selalu berkaitan. Jadi memahami tentang fenomena tidak mungkin hanya dipahami sebab akibat tunggal, karena ada multidimensional, ada hal-hal yang sifatnya multidimensional. Nah, oleh karena itu, apapun penyakit yang ada di dalam tubuh manusia itu bisa disebabkan karena faktor fisik semata internal, bayangan saya, nanti bisa Prof. David menjelaskan, tetapi juga hal-hal yang sifatnya perilaku sosial dan lingkungan. Jadi perilaku sosial mulai dari bagaimana dia makan, pola makan, bagaimana dia habit kebiasaan olahraga, sehat atau tidak dan sebagainya, itu keseluruhannya bisa menjadi penyumbang terhadap bagaimana penyakit dalam itu tumbuh. Nah, demikian juga di luar dari perilaku manusia ada juga faktor-faktor lingkungan. Lingkungan yang sangat polluted, yang sangat tinggi tingkat polusinya. Lingkungan yang memiliki kadar polusi air, udara, dan kemudian faktor-faktor kimiawi yang bertebaran, baik itu tertular atau terkandung melalui makanan, itu jelas akan mempengaruhi keadaan tubuh kita. Nah, jadi bayangan saya ilmu penyakit dalam sosial itu adalah sebuah ilmu yang tidak hanya terpaku melihat hal-hal yang sifatnya medis klinis yang ada di dalam tadi istilahnya entitas klinik ya, tetapi juga entitas yang lebih luas, entitas perilaku manusia pada umumnya dan entitas lingkungan ekologis di mana tempat orang itu hidup. Yang itu harus terintegrasi, dijadikan kajian ya yang menyeluruh. Itu pemahaman saya. Iya, terima kasih Mas Imam. Jadi ada 3 pendekatan sebenarnya, klinis, komunitas, dan sistem ekologis ya, yang nantinya ini menjadi salah satu titik tumpu ya. Dan selanjutnya mungkin dari Prof. David yang dikaitkan dengan
suatu perjalanan panjang ya karir beliau yang secara implementasi sebenarnya sudah menjalankan suatu ilmu penyakit dalam sosial. Baik, terima kasih Dr. Soroy dan selamat ketemu sejawat dokter khususnya penyakit dalam dan juga bidang-bidang keilmuan yang lain. Senang sekali kita bisa bertemu pada hari ini. Nah, kami menyambut gembira rencana dikembangkannya ilmu penyakit dalam sosial karena ini saya kira merupakan jembatan untuk menyambung apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Imam tadi dan apa yang diutarakan oleh Pak Soroy. Kita tahu semua, baik dokter penyakit dalam ataupun semua dokter, bahwa perjalanan penyakit itu merupakan satu rangkaian yang kontinum. Jadi dimulai dari risiko dasar. Risiko tadi bisa berupa kelainan genetik atau risiko environment. Nah, kemudian dia berkembang menjadi sesuatu hal yang mengganggu kestabilan dari kesehatan kita, dan selanjutnya dia akan berkembang yang tadinya hanya bisa didiagnosis dengan laboratorium, kemudian berkembang menjadi penyakit awal, selanjutnya menjadi penyakit yang intermediate dan penyakit lanjut. Nah, ini kita lihat di mana kita mau bertindak. Apakah kita mau nunggu sampai pasien itu berat lalu kita obati, atau dalam grafik ini kita bisa mulai dari awal. Nah, untuk risiko tentunya kita harus di awal itu mengetahui risiko apa yang bisa menyebabkan penyakit ini berlanjut. Setelah risiko diketahui, lalu apa yang perlu dilakukan yaitu deteksi dini. Nah, untuk deteksi dini perlu laboratorium dan sebagainya. Setelah itu ketahuan penyakit, ya, kita lakukan penanganan dini, early treatment. Kemudian berlanjut, kalau tidak bisa ya mereka sudah datang fase lanjut, jadi intermediate treatment atau advanced treatment. Nah, sekarang bagaimana? Dalam penyakit dalam, di dalam ilmu penyakit dalam, kita bisa menangani kalau sudah lanjut, tetapi apakah kita biarkan flow orang-orang yang calon sakit tadi antri lalu menjadi berkembang semua? Nah, dengan demikian yang perlu dilakukan tadi adalah atasi faktor risiko, termasuk kemudian deteksi dini, obati dini, dan baru kemudian obati lanjut buat yang sudah parah. Nah, sebelum itu kita juga harus memberi tahu atau membuat dua hal yang sangat penting, yaitu si pasien itu sendiri untuk pertama memiliki pengertian dan kedua memiliki kesadaran. Harus mengerti dan sadar, dan disitulah kita bisa bergerak dalam aspek yang kita sudah sama-sama sadari, yaitu aspek promotif dan preventif. Preventif bisa berlanjut, preventif dengan cara perilaku yang baik maupun dicegah untuk tidak berkembang lebih jauh. Jadi ini adalah suatu pola ataupun perjalanan penyakit dari risiko menjadi penyakit yang termanifestasi secara klinik. Saya kira itulah skop sebetulnya dari ilmu penyakit dalam. Ya, jadi Prof, kita lihat bahwa ternyata spektrum penyakit dalam itu sangat luas ya. Artinya keseharian dokter penyakit dalam, kemudian dia ke poliklinik, kemudian visite sebagai satu nilai-nilai yang sifatnya reguler, tentu harus dikuatkan menjadi satu nilai-nilai yang lebih luas. Di sini tadi Prof ungkapkan tentang masalah faktor risiko, kemudian deteksi dini, dan juga bagaimana membangun kesadaran pengertian ya bahwa dokter penyakit dalam itu nanti bisa juga terlibat dalam bidang preventif dan promotif. Nah, kalau dikaitkan dengan determinan sosial dan mungkin juga masalah yang
di buku IPD Sosial ada namanya multiparadigmatik dan kemitraan sosial dari ilmu penyakit dalam. Mungkin Mas Imam bisa lebih menjelaskan. Ya, jadi semua sebab suatu penyakit ya, itu tentu tidak hanya dideteksi pada saat orang itu menjelang sakit. Itu yang mungkin yang saya pahami dari deteksi dini tadi. Tapi bahkan waktu masih sehat pun ya, itu orang harus memahami mengapa tubuh itu, perilaku kita itu ikut secara kolektif menyumbang sebuah resiko tadi, yang tadi istilahnya saya menggunakan istilah Prof. David saja. Nah, bagaimana pola makan kita, bagaimana kita kesukaan makanan atau hidangan apa yang selama ini menjadi kebiasaan kita. Ada kebiasaan meminum minuman manis, masalahnya adalah kadarnya berapa. Kemudian kebiasaan makan asin. Nah, itu garam di negara maju sudah mulai dibatasi karena itu adalah salah satu penyebab ya yang mendorong resiko dari penyakit dalam tertentu. Kemudian bagaimana kebiasaan kita merokok ya, yang itu tidak akan mungkin kita akan mempunyai masyarakat yang sehat ya kalau tidak ada pengendalian yang efektif. Para atlet kita, bagaimana kita akan ikut di dalam kejuaraan dunia ya kalau tidak ada upaya atau pengendalian yang ketat terhadap atlet-atlet yang kita bina dari muda. Nah, jadi itu faktor tentang situasi hulu dari kebiasaan perilaku masyarakat secara kolektif itu menjadi sangat penting. Pendekatannya ada dua, biasanya ada yang sifatnya individu ya, menumbuhkan kesadaran ya, atau pendekatan struktural, membangun sistem yang sedemikian rupa sehingga tiap orang itu suka tidak suka, sadar tidak sadar, dia memiliki perilaku yang sehat. Nah, di Indonesia ini pendekatan yang sering kita kenal seringkali adalah pendekatan mendorong kesadaran. Tetapi membangun sistem sehat itu yang sangat kurang. Sehingga buang sampah sembarangan itu bukan karena tidak ada kesadaran dari orang itu ya atau orang-orang yang terkait, karena memang tidak ada sistem bagaimana kebersihan itu dikelola, terutama di dalam pengelolaan sampah misalnya. Kita sembarangan makan ya, yang apalagi dengan sase ya yang ada dan itu seringkali tidak diketahui kandungannya, apalagi kalau dilarang misalnya yang punya kadar gula yang berlebihan misalnya. Pada saat makanan itu beredar dan kemudian dikonsumsi dan menjadi bagian kebiasaan publik, maka yang menjadi korban adalah masyarakat satu negara ini gitu. Para pedagang kaki lima ya yang menjajakan makanan yang sekarang banyak dijual belikan untuk anak-anak, cilok misalnya, yang sudah merata di mana-mana di sekolah-sekolah itu mereka menjual cilok. Kita tahu bahwa jajanan ini adalah jajanan yang mengenyangkan tapi kurang gizinya. Jadi kalau kita mau bicara tentang stunting, yang harus diteliti juga kebiasaan anak-anak makan itu apa. Nah, kalau ini semua pola makan, hidangan, kemudian kandungan-kandungan makanan tidak ada regulasi yang sistemik, maka panen penyakit dalam itu akan terus-menerus terjadi. Nah, itu ilmu penyakit dalam sosial harus ikut mengamati, menganalisis tentang faktor-faktor non-klinis tadi yang tadi disebutkan. Siapa tugasnya? Nah, inilah yang menurut saya perlunya keroyokan di dalam memahami fenomena, dan jangan biarkan dokter sendirian memahami masalah ini dan ikut menangani, misalnya masalah polusi, masalah kandungan gula, masalah garam. Masa dokter yang harus ikut menangani secara langsung? Nah, oleh karena itu bidang-bidang lain harus terlibat, termasuk para pengambil kebijakan. Itu saya kira, iya. Dr. Soro. Ya, terima kasih Mas Imam. Para sejawat sekalian, tadi sudah dikemukakan bagaimana sebenarnya
pendekatan secara sistem, secara struktur itu juga penting. Tetapi hal-hal yang mungkin perlu dijelaskan ke para sejawat itu adalah bidang-bidang penyakit dalam apa saja sih yang sebenarnya sudah bisa berjalan dan selama ini juga sudah menjalankan fungsi daripada IPD sosial, dan mungkin juga Prof. David bisa menceritakan pengalaman beliau waktu di Lombok, bagaimana sebenarnya mengembangkan suatu sistem pelayanan dan kesadaran masyarakat di bidang IPD sosial. Prof, silakan. Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya kita dokter penyakit dalam dan juga dokter pada umumnya itu adalah bagian dari profesi, tapi kita juga bagian dari masyarakat. Dan saya merasa hampir semua dari kita pernah ditugaskan di daerah, mungkin sebagai dokter di daerah terpencil ataupun di daerah kabupaten, dan setelah itu kita mengambil spesialisasi menjadi ahli penyakit dalam, dan kita ditempatkan di mana kita berada. Ada yang di perguruan tinggi, ada yang di kabupaten, ada yang di provinsi. Nah, itulah. Nah, dan disitulah tempat kita bekerja, kita melayani, dan disitulah juga kita mempraktekkan apa yang bisa kita lakukan untuk kedokteran penyakit dalam, menolong pasien, namun juga untuk mencegah supaya penyakit-penyakit yang belum terjadi tidak sampai terjadi. Kalaupun sudah terjadi, ya jangan bertambah parah, obati secara dini, dan jangan kalau penyakit menular ke orang lain, salah satunya demikian. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah bagaimanakah dokter ini bisa berperan, dan dokter tidak bisa kiprah sendiri. Kita butuh masyarakat, kita butuh peran serta masyarakat yang memahami dan bisa menjadi penerus kata-kata kita. Kita butuh koordinasi dengan pejabat-pejabat, policy maker yang ada di daerah maupun di pusat. Nah, dengan demikian kita bisa, yang tadi Pak Imam sebut, dikeroyok ramai-ramai, yaitu di mana peran kita, fungsi kita, disitulah kita bisa berkontribusi. Nah, tentunya sebagai dokter penyakit dalam kita bisa melihat ini siapa yang berbuat apa dan porsinya di mana dan demikian. Sebuah contoh adalah yang kami lakukan misalnya untuk bidang hepatitis. Hepatitis ada A, B, C, D, dan E. Nah, yang saya khususkan adalah hepatitis B, khususnya yang banyak di Indonesia. Kita tahu pasien yang datang dengan kondisi lanjut, sudah sirosis lanjut, hepatoma dan sebagainya. Tahun lalu kira-kira 98 miliar yang dikeluarkan untuk JKN untuk bidang hepatologi, ya, menolong orang yang sirosis, dan untuk kanker ya hampir 100 miliar. Itu hanya dari data JKN di fasilitas kesehatan milik pemerintah saja dan di kota-kota besar. Bagaimana yang di swasta belum tahu datanya. Nah, apakah kita menunggu sampai di situ? Dan syukur pemerintah sudah memulainya dengan vaksinasi ataupun diagnosis dini, pengobatan dini, termasuk juga mencegah diteluarkannya penyakit ini dari ibu ke anak, sehingga generasi yang akan datang kita harapkan penyakit hepatitis bisa tereliminasi, khususnya untuk generasi baru yang sudah kita bebaskan dan kita lindungi. Nah, tinggal tugas kita adalah menangani mereka yang belum diimunisasi, dan inilah yang menjadi calon-calon atau bisa berisiko mengalami komplikasi. Salah satu hal lain adalah anemia misalnya. Anemia banyak sekali, anemia yang kekurangan gizi, termasuk juga zat besi, maupun kita memiliki kasus yang cukup banyak di Indonesia, yaitu thalassemia. Thalassemia adalah penyakit genetik di mana kadar Hb tidak bisa meningkat, sehingga oksigen yang diedarkan ke seluruh badan juga
tidak optimal. Nah, itu bisa dideteksi dini dengan konsultasi dan pemeriksaan hematologi sederhana. Itu bisa dilakukan deteksi dini, dan pengobatannya tentunya menjaga dengan kadar zat besi yang baik, tapi juga pemberian asam folat. Karena itu sekarang di puskesmas tidak hanya diberi zat besi, tetapi kalau misalnya anemi tersebut karena kekurangan asam folat, bisa diberikan obat-obatan ataupun zat-zat makanan yang mengandung hal itu. Nah, jadi pendekatannya ini menyeluruh. Pengalaman yang lain adalah masalah gizi juga. Ketika kami di NTB, itu banyak orang yang di timur ya, mungkin sejawat tidak lupa ya, yaitu gondok endemik, di mana kadar yodium dari tanah itu kurang. Mereka makan di situ, bercocok tanam di situ, minum dari situ, sehingga kekurangan yodium akibatnya gondok endemik. Dan lebih buruk dari itulah IQ mereka, intelektual mereka rendah, sehingga timbul kreatin. Nah, kebetulan kami bersama-sama dengan teman-teman di sana menemukan kasus ini, dan kita bersama-sama waktu itu Kementerian Kesehatan lalu memulai proyek yodium pada garam, diberikan iodisasi ataupun diberikan suntikan lipiodol pada daerah-daerah endemis. Nah, ini semua dasarnya adalah ilmiah penyakit dalam, tetapi kita terapkan ini sebagai pelayanan yang masuk ke dalam pelayanan di masyarakat, dan kita mendapatkan pertolongan dari partisipasi masyarakat yang ada di situ, termasuk juga policy maker ya, pejabat-pejabat pemerintahan yang semua bau-membau mengerjakan dan menolong apa yang kita dapatkan. Banyak contoh lain sejawat yang bekerja di tempat lain di Indonesia tentu menghadapi masalah ini. Jadi disinilah sebetulnya kita sudah mempraktekkan ilmu penyakit dalam sosial, tapi kita tidak sadar, dan ini akan ditata secara akademi supaya kita bisa menjembatani itu tadi. Kita adalah bagian dari profesi, tapi kita adalah bagian dari masyarakat, dan kita mencegahnya bukan hanya mengobati, tapi mencegah, bahkan menjaga supaya risiko-risiko itu tidak terjadi. Demikian. Ya, Prof. Jadi ini suatu pandangan yang mencerahkan ya bagi teman-teman sejawat penyakit dalam, karena penyakit dalam itu kan sangat luas ya, apalagi kalau dikaitkan dengan divisi-divisi yang dikembangkan dalam subspesialis. Kita bisa nanti bergerak dalam bidang adolescence, bisa bergerak bagaimana hemodialisis itu untuk produktivitas kerja, bagaimana tata kelola geriatri yang komprehensif, bagaimana aksi imunisasi itu sebagai satu gerakan sosial. Bahkan juga psikosomatik bisa mengembangkan pelayanan-pelayanan paliatif yang bisa memperbaiki kualitas hidup pasien kanker. Jadi sedemikian luas tantangan ke depan ilmu penyakit dalam, dan tentunya untuk ke depan ini menjadi suatu tantangan kita bersama dan memerlukan suatu perubahan paradigma atau paradigma shift ya, bagaimana IPD sosial ini bisa kita kawal bersama. Tadi Prof. David kemukakan sebagai suatu konsep dan konstruksi keilmuan, tapi juga bagaimana ini menjadi suatu cara berpikir dan kultur dokter penyakit dalam atau juga calon-calon dokter penyakit dalam yang sedang menjalani spesialis. Mas Ibang, mungkin ini satu hal yang perlu dijelaskan bagi terutama yang lagi ngambil spesialis penyakit dalam dari generasi Z. Tentu berbeda sekali dengan kami, dan mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai salah satu acuan ya, semangat dan spirit. Ya. Saya Oke. ya. Jadi kalau yang saya pahami dari perkembangan ilmu, yang menarik adalah biasanya ilmu awal itu didasarkan pada pemahaman
umum, generalis. Ya, makanya ada dokter umum. Nah, tapi terus kemudian mulai mengerucut menjadi spesialis dan super spesialis bahkan. Tapi yang menarik dalam perkembangan ilmu akhir-akhir ini, pemahaman tentang fenomena itu ternyata tidak mungkin difahami dalam satu kerucut tadi. Justru sekarang yang muncul, awalnya diskusi tentang multidisiplin, kemudian berkembang menjadi interdisiplin, sehingga ilmu itu tidak hanya berkubang di dalam fokus-fokus tertentu tanpa memahami yang ada di sekitarnya. Tapi sekarang yang berkembang, ilmu itu menjadi lebih bertanggung jawab untuk memahami tentang situasi atau fenomena yang ada dengan mengembangkan transdisciplinary approach, pendekatan transdisiplin. Nah, oleh karena itu, tadi kalau kita ingin memahami ilmu penyakit dalam, dan ini ada tambahannya, ilmu penyakit dalam sosial, sebenarnya ditambah satu lagi kata adalah dan lingkungan. Karena sosial itu mengacu pada manusia, tapi lingkungan itu mengacu pada lingkungan alam. Jadi apapun yang terjadi pada diri manusia yang kaitannya dengan penyakit, itu tidak hanya tergantung pada faktor-faktor penyakitnya itu sendiri yang menyerang pada tubuh, tetapi juga terkait juga dengan perilaku sosial dan tergantung juga pada kondisi lingkungan. Jadi social well-being maupun environmental well-being itu akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana penyakit dalam itu tumbuh atau muncul. Nah, atas dasar itu maka saya memahaminya ilmu penyakit dalam sosial dan lingkungan ini adalah sebuah pendekatan yang integrated, transdisiplin. Nah, itulah yang menurut saya harus dikaji lebih dalam tentang bagaimana memahami satu fenomena dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan lingkungan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau pemahaman yang holistik tadi, meminjam istilah Prof. David, maka pendekatan transdisciplinary atau pendekatan transdisiplin tadi akan memunculkan juga sebuah kebijakan-kebijakan yang juga terintegrasi. Nggak mungkin menangani penyakit dalam ya yang kita yang tumbuh dalam masyarakat hanya didekati dari kebijakan-kebijakan tunggal atau pendekatan-pendekatan yang miopik. Jadi harus ada kebijakan-kebijakan holistik terintegrasi. Jadi ini bisa melibatkan lintas kementerian, lintas badan. Nah, ini pandangan yang menurut saya harus dikembangkan tentang penyakit dalam sosial. Nah, yang terakhir adalah kalau kita ingin menangani masalah ini, baik itu mulai dari tahapan promotif, preventif, ya, kemudian kuratif, rehabilitatif, sampai paliatif misalnya. Mau tidak mau harus mengintegrasikan para praktisi-praktisi yang terdiri dari para ahli, para praktisi dari disiplin ilmu yang berbeda-beda, integrated practitioners. Nah, ini saatnya kita mengembangkan teamwork di dalam di dalam menangani satu masalah. Secara sains difahami harus transdisiplin, secara kebijakan harus terintegrasi karena ini menyangkut berbagai macam faktor lingkungan maupun sosial. Secara penanganan harus melibatkan banyak praktisi, tidak hanya dokter. Kalau lingkungan tentang ahli lingkungan yang tentu harus ikut turun tangan. Masalah sosial ya yang terkait kaitannya tentang healthy lifestyle misalnya, tentang habit ya, baik itu kaitannya dengan makan, kaitannya dengan olahraga dan sebagainya, dan itu harus melibatkan disiplin-disiplin yang lain sehingga ini sebuah kolaborasi. Itu yang saya kira semangat dari ilmu penyakit dalam sosial dan lingkungan. Saya tambah lingkungan supaya lebih jelas. Saya kira itu. Ya, terima kasih Mas Imam. Para sejawat sekalian, bagaimanapun bahwa ilmu penyakit dalam itu kan ada fase-fase
pengembangan ilmu yang sifatnya bertangga ya, belajar dari senior, mengambil hikmahnya, kemudian mempraktekannya untuk lebih baik. Mungkin dari Prof. David ada pesan-pesan untuk generasi muda spesialis penyakit dalam yang tersebar luas di Indonesia. Baik, terima kasih. Nah, kita tahu ya, disitulah peran kita yang memang luas. Sekali lagi, tidak mungkin kita tangani sendiri. Yang penting kita lakukan adalah kita dari aspek profesi sebagai profesional, kita jangan putus belajar. Kita menimba ilmu dari senior-senior kita, dari guru kita, juga dari hasil-hasil penelitian. Kita jangan ketinggalan, karena termasuk menjaga supaya kita tidak tergantung dengan luar negeri. Akan tetapi kita ingat bahwa kita memiliki masyarakat yang memiliki kultur, memiliki budaya yang perlu ditata untuk membangun kesehatan. Demikian pula tadi yang Pak Imam sampaikan, tentunya kita juga harus bekerja sama transdisiplin dan lintas sektoral, lintas program, yang sekaligus kita bisa menata semua ini dengan cara penyuluhan, dengan cara pembinaan, maupun dengan kebijakan. Saya kira ini yang perlu kita lakukan, bahwa ilmu penyakit dalam tidak akan hilang. Di Amerika pun itu masih ada sebuah pembicaraan atau perdebatan, masih perlukah internal medicine, dan 85% bahkan 90% menyatakan iya. Karena itulah kita tahu jurnal JAMA, Journal of American Medical Association, itu adalah jurnal yang sirkulasinya paling banyak. Berbagai sendi, berbagai aspek dapat dipelajari dari situ. Nah, tentunya di Indonesia juga kita mendukung dikembangkannya sub-spesialis, tetapi semua kita memiliki harus berdasarkan dari ilmu penyakit dalam yang kuat, termasuk ilmu penyakit dalam sosial ini, supaya kita bisa membangun secara utuh. Sebelumnya mungkin saya sampaikan bahwa dalam 6 bulan ini Pak Wijaya sudah mengembangkan suatu model implementasi IPD sosial bekerja sama dengan Dinas Sosial DKI, didukung oleh Departemen Kesejahteraan Sosial FISIP UI. Bagaimana sebenarnya memberdayakan Panti Jompo dan juga imunisasi yang didukung oleh Divisi Geriatri dan Divisi Alergi Imunologi. Dan kami mohon dukungan, doa, dan juga spirit sebagai spesialis penyakit dalam, bahwa kita memang dibutuhkan oleh masyarakat. Terima kasih pada Mas Imam, Prof. David, salam sehat. Terima kasih, Pak.